di persidangan. Ini mediasi para kuasa hukum pihak menggugat datang dan tergugat juga diwakili oleh kuasa hukumnya, dalam hal ini saya dan teman-teman, dan jalannya ya cukup lancar. Namun ini mediasi tadi gagal gagal apa, gagal ya gagal intinya. Akhir kalau tergugat tidak hadir, tadi kan penggugat juga tidak hadir, ya sudah langsung ke materi pokok perkara, lanjut sidang. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan di mediasi ini sebetulnya, dan sangat disayangkan. Kan kemarin kita sampai menghubungi saya itu kan ya, kan sulit mungkin ya, mungkin teman-teman siapa menghubungi saya mungkin sulit. Memang dalam mediasi saya mengutamakan untuk apa ya, masa tenang gitu mas. Kepengennya para pihak ini introspeksi diri, terus timbul inisiatif untuk saling komunikasi sehingga ketemu titik damainya. Yang saya sayangkan di sini, kok penggugat ini malah membuat gaduh, yang saya pikir ya, podcast kemana-mana, ngomong gini, ya tidak sesuai fakta lah. Sehingga ya akhirnya gini, mediasi juga gagal. Ya semualah. Pertama poin yang membuat mediasi gagal. Poin yang kedua, jadi penggugat ini apa yang diminta itu tidak sesuai yang diomongkan di podcast, hanya minta pengakuan itu enggak. Bisa saya buktikan ya. Dalam gugatan itu dimintakan beberapa kan, pengakuan masalah 7M ini ya. Di resume mediasinya itu penggugat tetap minta 7M. Jadi enggak ngomong di podcast kan ngomong hanya minta pengakuan saja sebagai anak. Enggak semua itu. Saya pikir kayak drama 7M lama-lama. Saat masa-masa kemarin ini kan masa mediasi. Seharusnya kita tenang, cooling down lah intinya. Supaya nanti kita sambil berpikir, introspeksi diri juga. Jangan membuat gaduh di podcast, di medsos, apa semua. Ya seharusnya ya jangan. Makanya pihak Mbak Dinada ini apa, nggak keluar statement apapun kemarin pada saat masa-masa mediasi. Tujuannya itu ke arah sana. Namun penggugat yang malah membuat gaduh, podcast sana sini, ngomong gini-gini, tidak sesuai fakta yang bagi kita. Masalah mengakui atau tidak itu gini mas, saya garis bawahi ya, masalah anak ini ya, Mbak Denada ini bukan sekedar diakui atau enggak mas, ya apa, Resa ini bukan sekedar diakui atau gimana ya sebagai anak ya, bahkan dibiayai, difasilitasi, disekolahkan. Namun kok tiba-tiba ada gugatan ini juga aneh, mulai kecil mas. Baik Mbak Denada, baik ibunya Mbak Denada, almarhum Bu Emilia Contessa itu sama sekali enggak. Itu tadi, kenapa kita diem kemarin saat mediasi, masa-masa mediasi, karena itu tadi, kita pengen introspeksi, kita pengen apa yang salah dalam diri Mbak Denada, mungkin ada inisiatif apa dari pihak penggugat, ini tidak ada sama sekali, malah melakukan fitnah sana sini, melalui podcast sana sini, ya akhirnya mediasi ya gagal. Tujuan utama mediasi tadi tidak tercapai jelas. Ya, almarhum Bu Emilia Contessa ya katanya apa ya, menjadikan Resa ini supir itu gini Pak, kita ambil segi positif ya, itu pendidikan untuk anak supaya anak ini tidak manja. Gaji 2,5 di Banyuwangi besar, 2,5 juta itu, sehingga ketika kayak orang tua ini ngasih pendidikan kayak gitu ke anak, ya apa salahnya, supaya dia tidak manja cuma minta nadong gini ke orang tua, kan ya ndak enak lah. Bahkan kalau orang-orang Chinese gitu pendidikannya lebih keras lagi supaya anak ini jadi anak yang benar-benar bisa dibanggakan lah.
bukan mengambil segi negatif. Ini kok tega jadi sopir, waduh salah kaprah itu. Beda yang mana Mbak? Sama-sama dikasih kasih sayang, sama-sama dikasih fasilitas. Orang tua kan beda-beda Mbak ya. Kalau segi spesifiknya saya kurang tahu kenapa dia diasuh di Banyuwangi. Cuman kan kalau segi umum kan kita juga apa ya ada kekhawatiran mungkin orang tua kalau di Jakarta mungkin gaya hidup apa gitu kan. Kalau di Banyuwangi kan landai-landai, orangnya santai-santai, semua sopan gitu Pak. Pendapat pribadi saya mungkin Reza ini bukan hanya sekedar diakui, dia dibiayai, disekolahkan, difasilitasi. Sampai kalau tinggal di Banyuwangi mungkin sampai tahu hidupnya hedon untuk kelas Banyuwangi. Kalau itu teknis ya. Yang jelas Reza ini dibiayai, difasilitasi, semua ada. Kasih mobil, bukan hanya diakui mas, masalah dibiayai, difasilitasi, disekolahkan. Mbak Denada itu tidak pernah tidak mengakui Reza sebagai anak itu. Saya tekankan ya. Makanya kemarin kaget kok di podcastnya siapa itu Bapak Densu kalau nggak salah hanya minta pengakuan. Wong di ininya loh resume mediasi tetap minta 7M. Sidang besok ini kan masih pembacaan gugatan, otomatis para pihak datang, baik penggugat, tergugat, atau yang mewakili kuasa hukumnya datang. Nah di situ nanti ditetapkan persidangannya melalui ekot atau sidang langsung gitu Pak. Kalau mau datang ya datang. Karena gini Pak, mediasi itu enggak cukup ke agenda mediasi saja. Bahkan pada saat jalannya sidang ini bisa menempuh mediasi tadi, tidak ditutup kok kemungkinan untuk damai. Sekedar mengadili mas, dibiayai, di sekolah, dikasih sayang, ya karena jaraknya jauh, mungkin tidak setiap hari kan, hanya gitu aja kok. Fasilitas juga dikasih. Kalau nangisnya Mbak Denada itu enggak tahu saya. Kapan nangisnya juga enggak tahu.